Halo Dad, baik lagi nih bareng gue Salman. Mungkin sebagian besar orang nih memaknai sepatu ini hanya sebagai pelindung kaki. Tapi tahu nggak teman-teman, ternyata ada makna yang cukup mendalam dari sepatu ini. Yaitu salah satunya, sepatu ini nggak akan berjalan bersamaan, melainkan saling bergantian. Keduanya saling memahami siapa harus berjalan lebih dulu dan bergantian kemudian teman-teman. Sama halnya dalam sebuah hubungan. Kedua pihak harus saling memahami satu sama lainnya dan nggak mengikuti egonya. Karena terkadang ego ini tuh akan menghancurkan akal sehat manusia nih teman-teman. Sesuai nih, Nabi pun juga menganjurkan untuk jihad melawan hawa nafsu kita sendiri. Nah, jangan sampai manusia ini mengikuti egonya. Tapi di konten kali ini, gue akan mencoba menceritakan tentang perjalanan sepatu nih dari masa ke masa. Karena seiring perkembangan zaman dari masa ke masa, sepatu ini yang tadinya fungsional hingga menjadi barang fashion, bahkan sepatu ini akan menjadikan simbol strata sosial. Dan saat itu di keluarga bangsawan di Eropa sana, dan juga di beberapa negara di Asia, orang-orang bangsawan ini tuh rela menyiksa dirinya demi untuk terlihat fashionable, teman-teman. Oke, stay here, tonton terus konten gua, and welcome di Back to Glory. Sebelum gue bercerita tentang model-model sepatu ini, dikutip oleh National Geographic, ternyata kebiasaan manusia untuk menggunakan sepatu ini udah ada sejak lama. Bahkan dibandingkan dengan temuan sepatu tertua nih teman-teman. Karena saat itu para arkeolog tuh menemukan fosil manusia yang berumur 40.000 tahun. Dan fosil manusia ini tuh memiliki tulang jari yang lemah teman-teman. Dengan bukti temuan ini tuh akhirnya para arkeolog tuh menyimpulkan munculnya kebiasaan manusia menggunakan alas kaki teman-teman. Nah, oke, gua akan mulai model sepatu yang paling tua pernah ditemukan, yaitu sepatu Oetsi. Sepatu ini ditemukan oleh para arkeolog pada tahun 1991 di wilayah pegunungan Alpen di Austria nih teman-teman. Nah, saat itu para arkeolog menemukan fosil manusia yang berumur 5.300 tahun sebelum Masehi. Nah, dan ketika ditemukan, fosil manusia ini masih menggunakan sepatu kulit. Dan sepertinya sepatu ini tuh dirancang pada saat itu untuk berjalan melintasi salju, teman-teman. Ya karena sepatunya ini kedap air, ditambah lagi dengan solnya ini cukup lebar. Nah, sepatu Oetsi ini tuh terbuat dari bahan kulit beruang di sol sepatunya dan kulit rusa tuh bagian atasnya, dan ada jaring-jaringnya teman nih untuk sekitaran tumitnya. Nah, yang lucunya nih, sepatu ini tuh dalamnya tuh ada jeraminya yang melindungi si kaki bagian dalamnya. Mungkin saat itu tuh orang-orang tuh pengen pakai sepatu ini lebih empuk, atau bisa juga fungsinya jerami ini tuh mirip seperti kaos kaki kalau pada zaman modern sekarang ya teman-teman. Nah, jahitan sepatu ini tuh ya nggak bisa diandalkan, bedalah sama sepatu zaman sekarang karena belum ada alat untuk bikin yang lebih sempurna teman-teman. Nah, tapi kita bisa lihat nih, sekitar 7.000 tahun yang lalu nih manusia udah mulai memiliki peradaban
untuk membuat sepatu untuk melindungi si kakinya teman-teman. Dan lihat modelnya sih, gua nih agak-agak yang kayak mirip model itu tuh. Oke, next, sepatu kulit Armenia. Sepatu Armenia ini ditemukan oleh para arkeolog di wilayah Gua Armenia teman-teman. Menurut para arkeolog, secara perhitungan radiokarbon, sepatu ini tuh berasal dari tahun 3500 sebelum Masehi teman-teman. Nah, sepatu ini tuh modelnya mirip moccasin, atau juga kalau di kita tuh populernya dengan sepatu teplek teman-teman. Bahan sepatu ini tuh dari kulit sapi, dan di bagian depan dan tumitnya ini terdapat jahitan dari tali kulit, dan ketika dipakai sepatu ini tuh lebih tertutup ke seluruh area kaki, berbeda dengan sepatu Erikson tadi nih teman-teman. Next, sepatu Mesir nih teman-teman. Nah, sepatu Mesir ini tuh berasal dari tahun 1550-an sebelum Masehi. Nah, bentuk sepatu Mesir ini tuh agak unik gitu, karena bentuknya mirip kayak perahu. Nah, terus bahannya pun juga berbeda kayak sebelumnya. Yang sebelumnya tuh bahan langsung kulit dibikin jadi sepatu. Yang sekarang tuh sepatu Mesir ini bahannya tuh dari anyaman buluh. Bagi teman-teman yang belum tahu, buluh itu semacam kayak jenis jerami atau juga jenis rumput gitu loh. Nah, jahitannya pun juga terbuat dari kulit teman-teman. Nah, di sini tuh udah mulai bisa terlihat nih, manusia tuh udah mulai berkembang secara teknologinya. Yang tadinya dari kulit langsung dijahit, nah sekarang tuh lebih ke ada teknologi penganyaman di sini. Di sini mulai nih tanaman dianyam menjadi material setengah jadi untuk jadi bahan tekstil. Nah, berarti untuk teknologi tekstil ini udah ada nih sekitar 1500 tahunan sebelum Masehi. Dan konon katanya nih model ini tuh udah menjadi inspirasi untuk sepatu-sepatu di Mesir tuh hingga abad ke-19 teman-teman. Gimana menurut kalian? Next, sepatu rami teman-teman. Nah, sepatu rami ini tuh ditemukan oleh para arkeolog nih di sekitaran jalur sutra kuno, yaitu di Dunhuang Utara, Tiongkok teman-teman. Nah, sesuai dengan namanya nih, sepatu rami ini terbuat dari tanaman rami. Tanaman rami itu nama ilmiahnya tuh Behmeria nivea nih teman-teman. Nah, di sini tuh yang lebih modernnya lagi nih dibanding yang sebelumnya. Karena selain tanaman rami ini tuh konon katanya nih udah menjadi bahan tekstil ini sejak 6.000 tahun yang lalu. Nah, tapi di sepatu ini tuh agak-agak peningkatan teknologi. Yaitu teknik jahitnya tuh mirip kayak teknik perca atau quilting teman-teman gitu. Nah, ini udah mulai nih mengenal teknologi itu nih sekitar abad ke-60-an sebelum Masehi teman-teman. Dan jahitannya pun juga memiliki fungsi dekoratif teman-teman. Nah, jadi di sini tuh selain teknologi perca tadi atau quilting tadi, manusia pada zaman itu udah mengenal fashionable gitu. Karena jahitan pun juga udah lebih dekoratif dan ya cukup ada variasi nih teman-teman nih. Oke, next, sepatu bebat kaki teman-teman. Nah, ini agak sedikit horor lah gitu. Sepatu ini tuh dipakai oleh perempuan di lingkungan kekaisaran ketika pada masanya dinasti Song, atau sekitar abad 10 Masehian lah kurang lebih teman-teman. Nah, sejak kecil mereka ini para perempuan ini tuh kakinya tuh dibebat. Kalau sekarang tuh mungkin istilah atau ditali atau apa deh ya. Coba cek kalian ke kamus-kamus bahasa Indonesia deh. Nah, teknik bebat ini saat itu tuh supaya pertumbuhan kaki ini tuh terhambat. Maksudnya pertumbuhan telapak kakinya ini terhambat teman-teman. Nah, supaya menghasilkan ukuran ini hanya tetap 8 cm, nggak lebih. Jadi cukup menyiksa gitu pada saat itu tuh gitu. Nah, tapi di sini tuh udah mulai memperlihatkan sepatu ini sebagai strata sosial gitu. Karena saat itu para perempuan yang membebat kakinya ini tuh di lingkungan kerajaannya atau lingkungan kekaisaran Tiongkok teman-teman. Jadi mereka tuh satu dibebat kakinya
dan sepatunya itu menjadi mungil banget, ya sekitar 8 sentian gitu. Nah, namun hingga akhirnya nih pembebatan kaki ini tuh dilarang di Tiongkok sana gitu, yaitu pada tahun 1911an nih kurang lebih teman-teman gitu. Ya akhirnya ukuran sepatu menjadi normal sekarang. Next, sepatu Polin atau apa ya istilah Polin lah, aku menyebutnya seperti itu. Nah, kita sekarang nih mulai ke Eropa nih teman-teman. Sepatu Polin ini tuh saat itu populer tuh sekitar abad ke-12. Nah, saat itu para perajin di Eropa membuat sepatu ini ujungnya tuh lancip teman-teman. Bahan sepatunya ini terbuat dari kulit dan memiliki ujungnya ini runcing. Hingga akhirnya sampai abad ke-14 sepatu Polin ini semakin sempit dan semakin runcing teman-teman. Nah, udah pastilah ini nggak uncomfortable lah untuk dipakai teman-teman. Nah, hingga ukuran tuh makin ekstrim, makin runcing, makin sempit tuh ketika abad ke kurang lebih 14-an deh. Gitu. Nah, saat itu orang-orang tuh menjadi korban mode. Gitu. Bahkan yang menjadi korban mode ini tuh di lingkungan bangsawan di Eropa teman-teman. Sebagian besar bangsawan pada saat itu teman-teman berpesta menggunakan sepatu yang runcing ini. Bahkan saking runcingnya sepatu ini tuh ditalikan ke pita elastis di sekitar lutut mereka teman-teman. Nah bahkan saat itu para bangsawan ini tuh sangat susah berjalan gitu, dengan sepatu ini tuh gitu. Nah saat ini sepatu ini dipopulerkan di istana kerajaan, terutama di istana-istana Inggris teman-teman. Next, sepatu ujung bulat teman-teman. Nah sepatu ini tuh dibuat awalnya sekitar tahun 1500-an. Nah dan sepatu ini tuh populer di Inggris pada saat itu. Sebetulnya sih yang lebih populer tuh sepatu yang ujungnya kotak teman-teman. Cuman yang menariknya dari ujung bulat ini, saat ini sepatu ini tuh khusus buat anak-anak dan modelnya tuh ya sama lah kayak sepatu zaman sekarang. Ya, ada tali yang melintang dari sisi satu ke sisi yang lainnya. Dan mungkin nih sepatu ini tuh juga sampai sekarang tuh menjadi mungkin perform sepatu anak sampai zaman sekarang teman-teman. Next, sepatu cocor bebek teman-teman. Nah pada abad ke-16 berbeda nih seperti sepatu Polin tadi. Pada abad ini tuh sepatu tuh menjadi lebih pendek ujungnya dan juga bulat nih pada ujungnya teman-teman. Nah, dan sepatu ini tuh sempat masuk ke pentas mode. Contohnya pada lukisan tahun 1536 yang menampilkan Raja Henry ke-8 ini berpose dengan busana modern pada saat itu teman-teman. Next, sepatu hak tinggi atau mungkin juga high heels nih kalau tren zaman sekarang teman-teman. Nah, selama periode Renaissance saat itu tuh high heels tuh nggak dipakai sama perempuan aja teman-teman. Saat itu raja-raja di Eropa tuh menggunakan sepatu yang haknya tinggi. Ya gunanya untuk menunjukkan supremasi mereka ya teman-teman. Dan juga ini para raja ini tuh bisa berjalan dengan anggunnya di kubangan air. Ya karena memang hak sepatunya ini tinggi. Dan konon katanya saat itu hak sepatunya tuh bisa tingginya itu bisa sampai 30 cm teman-teman. Sepatu ini tuh menjadi prototipe platform sepatu modern. Bahkan beberapa orang tuh menyebutkan Raja Louis ke-14 ini tuh disebut-sebut menjadi inspiring yang membuat sepatu high heels ini menjadi populer bahkan hingga saat ini teman-teman. Next, sepatu chopin. Nah teman-teman, sepatu chopin ini menjadi platform sepatu untuk perempuan yang populer nih sekitar abad ke-15 sampai abad ke-17 yaitu di daerah Venesia. Nah saat itu yang menggunakan sepatu chopin ini tuh kebanyakannya tuh maaf nih teman-teman para tunawisma hingga sampai ke para perempuan ningrat pada saat itu di Venesia. Awalnya sepatu ini tuh fungsinya untuk melindungi sepatu atau pakaian dari tanah atau lumpur teman-teman.
Nah, cuman seiring berjalannya waktu, karena soalnya yang tinggi, sepatu Chopin ini tuh menjadi simbol strata sosial di Venesia pada saat itu, teman-teman. Nah, bahkan semakin tinggi soal sepatunya, semakin tinggi status sosialnya. Dan konon katanya tingginya ini bisa sampai 50 cm, teman-teman. Ya, menurut gue sih agak-agak cukup menyiksa ya. Sepatu soalnya sampai 50 cm, segimana? Segini ya, teman-teman ya. Gimana menurut kalian nih? Nah, hingga akhirnya otoritas di Venesia ini mengeluarkan aturan tinggi Chopin, teman-teman. Yang tadinya sampai 50 cm dibatasi hingga 3 inci, teman-teman. Nah, tapi aturan ini tuh diabaikan. Ya, biasalah orang-orang ningrat tuh udah seperti itu, teman-teman, melanggar aturan. Next, sepatu barok. Nah, sepatu barok ini sebuah karya seni, teman-teman. Nah, aliran seni ini tuh berkembang sekitar abad 16 sampai abad ke-18-an, teman-teman. Pada masa ini tuh, saat itu ditandai dengan gaya yang cukup kompleks dan kecenderungan akan keagungan dan kemewahannya, teman-teman. Hingga akhirnya gaya ini tuh mempengaruhi mode, khususnya model sepatu, teman-teman. Nah, bahannya ini sekarang cukup ya mewah banget lah gitu. Bahannya yang tadinya kulit yang biasa gitu. Nah, sekarang bahannya tuh lebih ke beludru, satin, dan sutra, teman-teman. Nah, hingga juga sepatu itu dihiasi ya hiasan-hiasan, bahkan ada batu permata, pernak-pernik lainnya yang menghiasi sepatu ini. Pokoknya glamor lah pada saat itu, teman-teman. Nah, dan model sepatu ini tuh membutuhkan keterampilan yang khusus, teman-teman, untuk membuatnya. Nah, makanya sepatu barok ini tuh nggak dibuat atau diproduksi massal, teman-teman. Karena memang untuk membuat sepatu ini tuh sepasangnya aja tuh butuh waktu yang sangat lama. Sepatu barok ini populer ya ketika Pangeran Charles kedua ini dikembalikan ke tahtanya sekitar tahun 1660-an, teman-teman. Oke. Next, sepatu boot kulit ya, teman-teman. Nah, sepatu boot kulit ini tuh populer ketika abad ke-18, saat itu ketika Perang Napoleon ini berlangsung. Nah, tapi ketika perang ini berlalu, akhirnya sepatu bot ini tuh menjadi terus populer ya, karena model pun juga praktis, teman-teman. Nah, pada masa ini tuh akhirnya tuh dibedakan sepatu perempuan dan laki-laki. Nah, bahkan juga tahun itu akhir dari sepatu high heels buat laki-laki, teman-teman. Ya, karena sepatu high heels ini lebih disukai oleh perempuan. Ya, sementara laki-laki lebih senang sepatu boot yang menurut mereka ini saat itu lebih praktis ketimbang sepatu yang hak tinggi. Nah, jadi modelnya pun juga lebih simpel, berbeda sama sebelumnya, teman-teman. Next, sepatu trendy, teman-teman. Nah, sepatu ini tuh dipopulerkan atau mulai populer sekitar paruh kedua abad ke-20-an, teman-teman. Nah, bersamaan dengan trennya pop Amerika pada saat itu. Ya, karena pop Amerika ini dikaitkan dengan tampil yang berbeda dan unik dan mewakili subculture tertentu, teman-teman. Nah, berbeda dengan sebelumnya yang tadinya bahannya lebih mahal, lebih mewah, di sini tuh bahannya lebih simpel dan lebih murah. Nah, ditambah dengan alas kaki itu yang lebih trendy dan berubah warna, teman-teman. Di sini tuh udah mulai populer endorse, teman-teman. Karena saat itu tuh aktor dan penyanyi Hollywood ini mulai mempengaruhi popularitas sepatu tertentu, teman-teman. Nah, seperti contohnya nih, band The Beatles itu mempopulerkan saat itu sepatu Chelsea atau boot Chelsea, teman-teman. Nah, dan ada lagi, teman-teman, selain The Beatles, yaitu aktris Audrey Hepburn itu mempopulerkan sepatu kitten heels, dan masih banyak lagi nih artis-artis Hollywood lainnya lagi gitu, teman-teman. Oke, teman-teman. Nah, itu dia tadi nih perjalanan sepatu dari masa ke masa.
yang awalnya secara fungsional dan akhirnya menjadi brand fashion gitu, dan menjadi simbol secara sosial juga gitu. Dan gimana teknologinya nih, dari mulai awal ada teknik perca atau quilting dan sebagainya gitu. Dan ditambah lagi mulai ada teknologi penganyaman dari bahan jerami menjadi bahan material setengah jadi untuk bahan tekstil. Nah, menurut kalian gimana nih? Kalian ini lebih senang sepatu ini fungsional apa brand tertentu atau menunjukkan status sosial tertentu, atau ya yang penting nyaman aja deh dipakainya deh. Semuanya juga ya choice kalian semua. Dan sekian konten gua kali ini, dan thanks buat kalian semua yang udah nonton konten-konten gua, yang udah subscribe channel gua, dan semoga kedepannya ada kesempatan lagi gua buat konten-konten selanjutnya teman-teman. Dan maaf nih kalau ada salah-salah kata dari gua, dan sekian terima kasih dan thanks, see you.